Kita dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang akan berperan sebagai pelaku bisnis pada perusahaan Apple. Saya sendiri sebagai GM atau General Manager bernama Andika. Selanjutnya itu ada manajemen pemasaran yaitu Theo. Selanjutnya itu ada manajemen produksi yaitu Ica. Dan yang terakhir itu manajemen keuangan yaitu Bella. Selamat siang, karena seluruh peserta rapat sudah hadir. Untuk itu saya akan membuka rapat kita pada siang hari ini mengenai kinerja perusahaan dan peningkatan hasil penjualan produk Apple selama masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelumnya, yang saya mengucapkan terima kasih karena di saat pandemi saat ini, saudara dan saudari bersedia hadir di rapat yang kita selenggarakan dalam Zoom kali ini. Baik, kita akan memulai rapatnya. Yang pertama, kita akan mendengar penjelasan mengenai laporan hasil penjualan pada kuartal 1, kuartal 2 kepada manajer keuangan. Bella, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung saja akan melaporkan hasil penjualan pada kuartal pertama dan kuartal kedua pada tahun 2020. Nah, jadi penjualan iPhone di sini turun sebesar 6,7% pada laporan keuangan Januari hingga Maret 2020. Dan penjualan pada April 2020 turun 56% dibandingkan Maret 2020. Penyebab penurunannya tidak lain karena pandemi COVID saat ini. Tetapi penjualan di Cina pada kuartal kedua 2020 tidak tanggung-tanggung. Persentasinya naik sebesar penjualannya mencapai 225% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penjualan retail iPhone mencapai 13 juta unit sepanjang April hingga Juni 2020. Angka tersebut naik 62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga keuangan Apple masih bisa dikategorikan cukup aman untuk saat ini. Jadi, itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai keuangan. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasannya. Pada kuartal 1 bisa kita simpulkan bahwa perusahaan Apple mengalami penurunan yang meningkat. Tetapi pada kuartal kedua yang cukup signifikan. Dari situ kita tahu bahwa kita tetap harus waspada selama pandemi saat ini. Karena kita juga tidak akan tahu di kuartal berikutnya apakah akan semakin membaik. Kita lakukan harus tetap mempertahankan dan berinovasi supaya selama pandemi saat ini penjualan tetap stabil atau terus membaik supaya keuangan Apple tetap aman. Oke, baik. Kita akan mendengar bagian produksi. Silakan. Saya akan melaporkan progres Apple saat ini. Saat ini, Apple memindahkan sejumlah besar produksi iPhone dari Cina ke India. 20% dari produksi iPhone dipindahkan ke India. Apple sudah memproduksi beberapa unit iPhone XR di India. Apple memproduksi Apple Series 6, Apple Watch Series 6, ini akan bersaing dengan beragam perangkat jam tangan pintar untuk olahraga dari lain. Dan juga produk 11. Kita memproduksi iPhone 11 dengan kapasitas 64, 128, 250 dengan varian warna hijau, hitam, kuning, ungu, merah, dan putih. Dengan berat 194 gram, tebal 8,3 mm, tinggi 150,9 mm, dan lebar 75,7 mm, layarnya 6,1 inci. Untuk iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max, kita ada 64, 512 GB dengan tinggi 144 mm, lebar 71,4 mm, tebal 8,1 mm, berat 188 gram, dan ukuran 5,8 inci untuk iPhone 11 Pro. Dan iPhone 11 Pro Max dengan tinggi 158 mm, lebar 77,8 mm, tebal 8,1 mm, dengan berat 226 gram, dan 6,5 inci untuk iPhone 11 Pro Max. Untuk iPhone yang kita luncurkan ini memiliki resolusi gambar dan video yang baik, hingga sangat bagus untuk konsumen yang memiliki hobi foto dan video yang membutuhkan gambar yang jernih.
dan juga akan merilis iPhone 12 yang akan diluncurkan pada Oktober 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian produksi saat ini. Oke, baiklah, saya terima laporan dari Ica. Terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi? Ya, saya dari bagian keuangan, saya menanggapi sedikit. Menurut saya dari produk iPhone 11 tersebut tergolong sangat baik ya. Karena berkat produk iPhone 11 yang udah kita luncurkan tersebut, membuat penjualan mengalami peningkatan pada kuartal kedua yang awalnya kita mengalami penurunan pada kuartal pertama. Ucap. Ya, terima kasih. Benar sekali. Berkat iPhone 11, perusahaan kita dapat bangkit dari penurunan kuartal pertama yang terjadi selama pandemik ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari bagian pemasaran. Theo, dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai SWOT pada perusahaan kita sebagai acuan dalam penjelasan saya. Baik dari sisi internal dan eksternal, perusahaan kita, untuk dari sisi internalnya, perusahaan kita ini memiliki strength atau kekuatan. Perusahaan ini memiliki strategi Apple yang menetapkan harga yang tinggi demi menjaga prestis dari mereknya, di mana harga tersebut memberikan margin keuntungan yang tinggi. Apple ini memiliki kelebihan di bidang harga karena ia mampu menyesuaikan harga pasaran dan juga mencapai keuntungan yang signifikan dan juga inovasi produk yang terus-menerus memungkinkan Apple untuk berkompetisi dengan saingan karena Apple sendiri telah menciptakan keuntungan kompetitif melalui teknologi yang selalu diperbarui. Lalu weakness-nya, konsumen dari kelas bawah yang memenuhi pasar global ini kurang memungkinkan untuk membeli produk Apple karena produk Apple ini harganya relatif tinggi. Ya, dapat dikatakan bahwa harga jual produk Apple yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam produk Apple itu sendiri. Untuk opportunity-nya, yang dimana Apple dapat dengan mudahnya memperkenalkan produk barunya ini, seperti salah satu produk barunya yaitu Apple Watch. Mengembangkan lini produk baru dapat mendukung pertumbuhan perusahaan dan kesempatan ini pula mendukung perusahaan kita dalam kompetisi yang agresif. Dan yang terakhir, di sini perusahaan kita mendapatkan kompetisi yang agresif atau pesaing yang besar. Contohnya Samsung dan juga Apple menghadapi barang tiruan. Banyak yang meniru produk-produk Apple. Beberapa perusahaan lokal dan regional dapat meniru sebagian dari desain produk Apple. Ini membuat persaingan semakin kompetitif, dan dari penjelasan saya, kita harus tahu langkah apa yang selanjutnya yang akan perusahaan kita jalankan untuk jangka panjang ke depannya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, benar sekali. Kita perlu menerapkan strategi yang paling baik untuk perusahaan supaya dapat tembus dan bertahan dalam jangka panjang ke depannya. Supaya omset penjualan pun tidak mengalami penurunan, melainkan terus naik. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat para rekan sekalian mengenai strategi apa yang harus diterapkan atau cocok. Ya, dari bagian keuangan, menurut saya strategi yang dijalankan perusahaan Apple sekarang ini udah tergolong baik. Dari segi pemasaran, produk perusahaan telah menembus pasar dunia begitu luas dan berhasil menempati urutan nomor 1 produk yang diminati oleh banyak orang, dan dapat disebutkan bahwa memang produk perusahaan kita berkualitas sangat baik. Walaupun dari segi harga memang produk kita itu tergolong mahal dibandingkan pesaing, tetapi produk kita tetap unggul dalam segi pemikat konsumen. Sehingga strategi penetapan harga yang seperti ini menurut saya tetap harus dipakai. Seperti itu, Pak. Baik, menurut saya bagian produksi, harga mahal pun menjamin kualitas produk tersebut itu baik. Dari segi produksi pun kita akan tetap terus berinovasi supaya produk yang akan kita keluarkan berikutnya terus diminati oleh konsumen di dunia. Dan juga selama masa pandemik ini, kita juga sudah berusaha meluncurkan produk baru, salah satunya Apple Watch sebagai jam pintar yang dapat dipakai oleh para pecinta olahraga, khususnya di saat pandemik saat ini memakai jam tersebut untuk bersepeda atau melakukan aktivitas olahraga yang ada di rumah.
Baik, terima kasih saya menerima tanggapan atau pendapat kalian. Ya, saya setuju juga terhadap pendapat dari Bella dan Ica. Yang paling penting di saat pandemi ini, kita harus terus mengikuti perkembangan pemakaian konsumen dari segi kualitas produk yang akan kita jual selama pandemi ini. Dari segi kualitas, kegunaan, dan juga tampilan harus terus kita kembangkan. Baik, terima kasih semuanya. Untuk rapat kali ini saya rasa cukup. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam pertemuan ini. Jaga kesehatan, stay at home, dan stay safe semuanya. Rapat saya akhiri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di rapat berikutnya. Semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.